Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral talaba wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyakit hati yang berbahaya, bahkan paling berbahaya dibanding penyakit hati yang lainnya, yakni adalah penyakit kesombongan. Penyakit ini tidak hanya diidap oleh iblis dan pelaku dosa yang lainnya, tapi juga menimpa orang-orang Islam. Penyakit kesombongan ini mendatangkan dampak yang sangat buruk bagi diri seorang. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Qala rajulun, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr, jika seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar dzarrah. Qala rajulun, kemudian ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong, yakni adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral talabah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesombongan akan menghalangi seorang masuk ke dalam surga, meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab diartikan menjadi beberapa makna yang diartikan oleh para ulama. Para ulama ada yang mengartikan dzarrah itu sekecil biji sawi. Ada yang mengartikan juga sekecil atom. Ada yang juga mengartikan sekecil debu. Ala kulli hal, makna dzarrah disepakati oleh para ulama adalah suatu benda yang kecil, suatu benda yang paling kecil. Maka bayangkan, jika seorang memiliki kesombongan sekecil ini, hal ini bisa menghalanginya masuk ke dalam surga. Maka apalagi jika ada kesombongan pada diri orang tersebut sebesar benda yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Apalagi kalau dirinya penuh dengan kesombongan. Maka ma'asyiral talabah wal muslimin, ingatlah, sewaktu ditanya tentang makna kesombongan, Nabi SAW menjelaskan bahwa kesombongan ini dimaknai dengan dua bentuk. Yang pertama, menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak kritik yang benar dan yang lain sebagainya.
dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini khatib akan menjelaskan mengenai makna yang kedua, yakni tentang meremehkan orang lain. Ma'asyiral talaba wal muslimin rahiman wa rahimakumullah. Apabila seorang suka merendahkan orang lain, ini adalah indikasi yang paling nyata bahwa ia tengah mengidap sebuah penyakit yang berat. Penyakit berat di hatinya bukan pada fisiknya, yaitu penyakit sombong. Dan hendaknya ia mewaspadai akan hal tersebut. Ada hadis yang dibawakan oleh Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, saling rendah hati, sehingga seorang tidak berbuat zalim kepada orang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan seorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya Allah Ta'ala yang merupakan Rabbnya manusia menuntut kita melalui lisan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang itu tidak merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain, merasa lebih mulia sementara yang lain rendah dan bahkan hina. Karena hal ini termasuk akan menimbulkan perbuatan zalim kepada orang lain dan perbuatan sombong. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya yang ia tidak menganiayanya, menzaliminya, dan tidak mengecewakannya saat ia membutuhkan bantuan, dan tidak menghinanya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha mirar. Kemudian Nabi SAW mengatakan takwa itu ada di sini, menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah termasuk kejahatan seorang apabila ia menghina saudaranya yang muslim. Kullu muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram, baik darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Ibadallah, perhatikanlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muslim itu tidak menghina atau merendahkan muslim lainnya, dan takwa itu ada di dalam hati. Dari kalimat ini bisa kita pahami seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengatakan, mengapa engkau meremehkan orang lain sementara yang menjadi parameter kedudukan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan tempatnya itu ada di hati, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Bisa jadi kita melihat orang yang amalan zahirnya kurang, amalannya yang nampak di kesehariannya kurang, tetapi amalan batinnya berkualitas. Ia memang tidak membangun satu masjid dengan dana pribadinya, atau dia melakukan suatu amalan yang besar yang nampak di hadapan manusia, namun hatinya takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan hati tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diukur. Padahal amalan hati inilah yang menjadi parameter kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan gara-gara amalan zahir seorang kalah hebat dibanding yang lainnya kemudian kita ukur berdasarkan zahirnya tersebut. Dalam satu hadis disebutkan, an Sahal qala, dari Sahal beliau berkata, marra rajulun am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau pun bertanya, ma taquluna fi hadza? Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini yang barusan lewat? Qalu, maka para sahabat menjawab, hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yashfa' wa in qala an yustama'. Ya. Ia, yakni orang tersebut, begitu berwibawa apabila ia meminang seorang wanita pasti diterima, dan apabila dia memberikan rekomendasi maka pasti dipenuhi rekomendasi tersebut,
dan apabila ia berbicara, niscaya orang tersebut akan senantiasa didengar. Maka para sahabat kemudian atau Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Kemudian ada seorang lagi yang lewat, beliau pun bertanya kepada para sahabat, laki-laki tersebut dari fuqara kaum muslimin, ya. Lalu bagaimana pendapat kalian terhadap orang ini yang kelihatan fakir? Maka para sahabat menjawab, qalu hariyun in khataba an la yunkaha wa in syafa'a an la yushaffa wa in qala an la yustama. Maka para sahabat menjawab terhadap orang yang kelihatan fakir tersebut. Para sahabat menjawab, ia pantas bila meminang seorang wanita untuk ditolak, dan jika memberikan rekomendasi tidak akan digubris, dan bila berbicara niscaya tidak akan didengar. Maka Rasulullah SAW kemudian menimpali, qala an la yustama, faqala Rasulullah SAW, hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Ya. Sesungguhnya orang ini yang kelihatan fakir tadi lebih baik daripada orang atau daripada sepenuh bumi orang yang tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak menilai orang lain dari sudut pandang keduniaan semata. Kebanyakan kita sama seperti kondisi sahabat yang ditanya ini, menilai orang lain dari sisi harta, jabatan maupun popularitas, yang merupakan sudut pandang dunia saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat ini untuk mengubah cara pandang kepada orang lain, mengubah kriteria dalam mengukur orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain, karena takwa itu berada di dalam hati dan kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Dan inilah tafsiran pertama dari ucapan Nabi, at-taqwa hahuna. Dan adapun tafsiran yang kedua, kata Nabi SAW, jangan merendahkan orang lain, karena takwa itu di sini maksudnya adalah kalau engkau suka meremehkan, tidak menghargai dan menjatuhkannya, maka ketahuilah bahwa ketakwaanmu itu bermasalah. Hatimu sedang terjangkiti penyakit yang berbahaya, yakni penyakit sombong dan angkuh. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadyi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara sifat orang yang munafik adalah mereka suka meremehkan dan menilai rendah amalan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ini orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan tersebut dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, jangan sampai kita memiliki sifat seperti sifatnya orang munafik, suka mencela amalan yang lain. Kalau ada orang yang beramal sedikit, maka perlu kita hargai. Kalau orang memiliki sumbangsi yang sedikit, jangan kita rendahkan, jangan kita hina. Jangan terberdaya dengan apa yang kita lakukan, dengan amal saleh yang kita kerjakan. Bisa jadi sedekah yang sedikit, amalan yang sedikit, yang mungkin nilainya dianggap remeh orang lain, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasannya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Qalu wa kaifa qala kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima wa antalaqa rajulun ila urudi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, 1 dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka beliau menjelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seorang yang memiliki harta yang banyak sekali, ia mengambil hanya 100 dirham yang disedekahkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari orang yang pertama tadi hanya memiliki 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham, yang berarti apa? Ia sedekahkan setengah hartanya. Adapun orang yang kedua, dia memiliki harta yang melimpah tapi dia hanya sedekahkan sedikit darinya, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan, ya, kemuliaan bagi orang yang bisa mengikhlaskan hatinya untuk beramal, ya, walaupun amal tersebut sedikit, maka ketika dia ikhlas maka bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui pula bahwasanya kesombongan itu bukan terletak pada penampilan zahir. Sebagaimana dalam hadis di awal yang kita baca, ya, innar rajula qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al kibru batrul haq wa ghamdun nas. Maka dari hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang berpenampilan baik itu atau penampilan bagus itu sangat disarankan, karena Allah Subhanahu wa taala itu jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Namun di situ Nabi SAW menegaskan al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Yani makna al-kibr, kesombongan, adalah dia menolak kebenaran, menolak nasihat dan merendahkan manusia. Maka bisa jadi seorang yang penampilannya indah, mobilnya mewah dengan aksesoris lainnya, tapi ia tidak sombong. Bisa jadi sebaliknya, ada seorang yang penampilannya biasa saja, tarif ekonominya bukan ekonomi yang di atas, bahkan ekonomi yang sulit, tapi dia tidak sombong. Maka ketika dinasihati, diberi masukan, dia tidak menerima, bahkan marah, dan dia meremehkan orang satu level dengannya. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Seperti yang Rasulullah SAW menjelaskan, thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin au malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ini diantaranya adalah orang miskin, orang yang fakir, namun dia sombong. Oleh karena itu, penyakit sombong ini bisa jadi ada pada siapa saja. Bisa ada pada orang kaya, bisa ada juga pada orang miskin. Yang perlu kita ketahui adalah sifat sombong itu adalah tatkala seorang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah bentuk hakiki dari kesombongan, sebuah penyakit kronis pada hati manusia yang membuat pengidapnya merugi di akhirat nanti. Namun tidak juga kita berlebihan tatkala kita melihat orang yang ucapannya kotor, perbuatannya maksiat banyak, lalu kita katakan kita tidak tahu isi hatinya, siapa tahu di sisi Allah ia mulia. Bukan seperti itu. Karena pengamalan hadis ini bukan seperti itu. Hadis ini berbicara tentang orang yang zahirnya amalan biasa saja, bukan zahirnya maksiat. Maka hendaknya kita pahami dengan baik hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti ketika dia terlihat bermaksiat kemudian kita husnudzon, oh barangkali dia di sisi Allah mulia. Tidak. Namun yang kita pahami adalah bahwasanya kesombongan adalah tidak ada kaitannya dengan amalan zahir, namun adalah amalan hati, yang mana ketika orang tersebut menolak kebenaran dan meremehkan manusia, maka itulah penyakit kesombongan. Maka mudah-mudahan nasihat dalam khutbah ini membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki kondisi pribadi kita masing-masing dan kemudian berdampak pada lingkungan kita. Semoga Allah
senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un karim mujib da'at. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.